Kamu gila apa? Sayang, untung kamu pergi lebih awal, kalau tidak, akan ikut menderita bersamaku. Kamu buru-buru apa? Anak masih di mobil. Pengemis, kamu sengaja cari masalah ya? Maaf, Maaf saja cukup. Sekali bilang maaf selesai. Mobil baru yang kubeli hari ini kamu kotorin. Ayo sini. Jilat sampai bersih. Cepat pergi, ngapain ribut sama dia? Bau banget. sayang. Sayang, benar-benar kamu? Kamu masih hidup? Bukan, kamu salah orang. Tidak mungkin, selama ini kamu di mana saja? Kenapa kamu tidak mati? Jonan. Lepaskan. Kamu tahu tidak, 3 tahun ini aku bagaimana melewatinya? Perusahaan hilang, anak juga hilang, ginjal dan kakiku dihancurkan oleh penagih hutang. Semua karena utang sialan 10 juta ini. Kamu sampai sekarang belum mengerti? Jianren pura-pura mati. Hanya untuk melepaskan diri darimu. Apa maksudnya dia? Maksudnya apa? Seperti yang kamu lihat, aku menikah denganmu 6 tahun. Menahanmu 6 tahun, setiap kali bersentuhan denganmu. Membuatku sangat jijik. Aku pinjam 10 juta, pura-pura mati untuk kabur. Biar kamu yang bodoh ini mewarisi hartaku. Jianren, salahku apa sampai kamu begitu kejam padaku? Kamu seperti kutu ya? Mama sudah jelaskan segitu jelasnya. Masih saja nempel padanya. Yanlang ternyata tidak hilangnya. Kalian yang menyembunyikannya. Kamu sampai sekarang, jangan-jangan masih mengira Yanlang adalah anakmu? Lucu sekali. Yanlang itu anakku dan Zanan. Kamu jadi ayah murah selama ini, tidak rugi juga. Mengerti sekarang? Istrimu milikku. Anakmu milikku, hidupmu yang kau tukar dengan 10 juta. Juga milikku. Kalian berdua. Tidak tahu diri, kamu cari mati. Aku akan tabrak kamu sampai mati. Seperti yang kamu lihat, setiap kali bersentuhan denganmu, membuatku sangat jijik. Mengerti sekarang? Istrimu milikku, anakmu milikku. Kau masih saja mengejarnya. Aku masih hidup. Ini perusahaanku. Tahun 2020. Aku terlahir kembali, 4 April, ingat hari itu. Sahabat Jianren meneleponku. Bilang Jianren meninggal, aku langsung pulang. Tiba-tiba pingsan, saat aku bangun. Mereka bilang Jianren sudah dikremasi. Lalu, aku tiba-tiba menanggung utang jutaan. Masih ada waktu, semuanya masih bisa diperbaiki. Wasiat dan sertifikat kematian sudah siap. Sekarang tinggal menunggu si suami yang ditipu masuk perangkap. Pasti tidak menyangka, warisan yang kutinggalkan adalah utang. Zanan, setelah aku pura-pura mati, kita bisa hidup bahagia dengan uang. Jianren, 2 tahun ini kau menderita. Tenang. Setengah jam lagi, aku akan bawa Yanlang ke krematorium menjemputmu. Nanti kita hilangkan sialmu. Aduh Nona, cepat berbaringlah. Kau sekarang sudah mati, kalau ketahuan, semuanya akan hancur. Tidak apa. Sebelum Bai Sengshuan datang, aku akan berbaring. Segelas air ini sudah kutaruh 2 kali lipat obat tidur. Pasti dia akan tidur seperti babi mati. Oh ya, nanti aku suntikkan bius, biar pasti aman. Kau memang teliti. Tenang. Setelah aku pura-pura mati, 1 juta tidak akan kau kurang. Baik. Ayo cepat berbaring. Bai Sengshuan nanti lihat kau. Semuanya akan hancur. Jonan.
Cepat pergi. Kak Zheng Xuan, cepat pulanglah. Jianren sudah tiada. Apa katamu? Kakak Jianren sudah tiada. Baik, aku segera datang. Hanya pura-pura mati tidak cukup. Mari main lebih seru. Halo, pemakaman? Aku mau kremasi, ya, hari ini. Dipersingkat. Jianren, lubang yang kau gali sendiri, kau yang terjun. Sayang-sayang, kau di mana? Kak Zheng Xuan, tetaplah kuat. Bagaimana bisa? Kemarin masih makan bersama dia. Dia baik-baik saja, mana mungkin tiba-tiba pergi. Aku juga tidak percaya. Dia pergi karena serangan jantung mendadak. Sangat tiba-tiba. Sayang, jangan nakut-nakuti aku. Aku tidak percaya. Kamu tidak mungkin meninggalkan aku dan Yanlang. Kalau kamu mati, kami berdua bagaimana? Sayang-sayang, bangunlah. Bangunlah, jangan tidur lagi. Kak Zheng Xuan, Jangan tidur lagi. Aku tahu, kalian bercanda, mengerjai aku ya. Asyik ya? Ini tidak asyik sama sekali. Kak Zheng Xuan, Aku suruh kamu periksa kesehatan, kamu tidak dengar, suruh jangan begadang. jangan pukul lagi. Ibu bagaimana? Anak bagaimana? Aku bagaimana? Kak Zheng Xuan, surat kematian sudah dikeluarkan. Biarkan Kak Jianren pergi dengan tenang. Dengan surat kematian ini, mengkremasi kamu jadi hal yang wajar. Kamu benar-benar punya sahabat yang baik. Tidak mungkin. Orang yang baik-baik saja, mana mungkin tiba-tiba pergi. Kak Zheng Xuan, tetaplah kuat. Orang mati tidak bisa hidup lagi. Jangan terlalu sedih. Minum air sedikit untuk menenangkan diri. Pulang ke rumah di kehidupan sebelumnya, aku tiba-tiba pingsan. Kukira karena terlalu sedih. Ternyata air ini bermasalah. Cepat minum. Urusan terakhir Kak Jianren masih harus kamu urus. Kamu harus bertahan. Kak Zheng Xuan, kami setuju ITU. Aku hanya bisa minta maaf padamu. Sayang, perjalananmu tenang, di kehidupan berikutnya kita jadi suami istri lagi. Ya, Kak Zheng Xuan, tetaplah kuat. Minum air sedikit. Kak Jianren semasa hidup sangat mencintaimu. Dia pasti sangat sedih melihatmu sedih seperti ini. ya. Kita dulu sangat mencintai satu sama lain. Aku harus menyelesaikan keinginan Jianren. Jianren punya satu keinginan sebelum meninggal. Dia berharap setelah dia meninggal, dia akan menyumbangkan organ tubuhnya. Untuk tetap ada dalam bentuk lain yang lebih bermakna. Di dunia ini, aku akan membantunya menyelesaikan wasiat ini. APA? Sumbangkan organ? Halo? Ini pusat sumbangan organ? Aku ada jenazah yang mau disumbangkan. Ya, baru meninggal, tolong segera datang. Tidak boleh disumbangkan, tidak boleh. Kenapa? Ini keinginan terakhir Jianren. Aku harus mewujudkannya untuknya, kamu sebagai sahabat baiknya. Mau melihatnya meninggal dengan penuh penyesalan? Tidak boleh disumbangkan, sebenarnya Kakak Jianren dia. Dia kenapa? Pekaknya tidak boleh disumbangkan. Aku keluar dulu telepon. Dasar, aku pasti bisa mengatasimu. Bukan, Tante. Bai Zhengshun Jie Jile. Dia mau menyumbangkan jenazah Kakak Jianren. Aduh, aku tidak bisa menghentikannya. Cepat datanglah. Dokter, jenazahnya ada di dalam. Baik, Tidak boleh disumbangkan. Tidak boleh disumbangkan. Anda keluarga almarhum? Aku? Dokter, aku suami almarhum. Telepon tadi aku yang menelepon. Ini surat kematiannya. Istriku semasa hidupnya sangat baik, dia selalu punya keinginan. Berharap setelah meninggal, organnya bisa disumbangkan. Untuk membantu lebih banyak orang. Terima kasih atas pengorbanan mulianya, orang yang terbantu. Akan mengingat kebaikan kalian. Aku mewakili keluarga yang diselamatkan. Terima kasih. Tolong tanda tangani.
Tidak boleh tanda tangan. Liu Tingting, kamu sebagai dokter, seharusnya lebih paham dariku. Operasi sumbangan organ adalah perlombaan dengan waktu. Setiap menit yang terbuang, tingkat keberhasilan operasi akan berkurang. Kamu sedang bermain-main dengan nyawa pasien. Kakak Jianren semasa hidupnya sangat takut sakit. Dia tidak mungkin setuju menyumbangkan organ. HMPH. Sepertinya dia tidak menganggapmu sebagai sahabat terbaik. Bahkan pikiran terdalamnya pun tidak dia bagikan padamu. Ini adalah surat cinta yang ditulis istriku untukku sebelum dia meninggal. Di sini dia dengan jelas menyatakan keinginannya untuk mendonorkan organ. Dan dia pernah berjanji padaku untuk pergi bersama ke pusat donor organ dan menandatangani formulir. Sayangnya, dia tidak sempat menunggu hari itu. Tidak mungkin. Kakak Jianren tidak mungkin menulis surat cinta untukmu. Ini pasti palsu. Tentu saja aku yang memalsukannya. Tidak boleh didonorkan. Pokoknya tidak boleh didonorkan. Minggir. Dokter, istriku meninggal karena penyakit jantung. Ginjal, kornea mata, semua yang bisa didonorkan, donorkan saja. Jika benar-benar tidak bisa didonorkan, kirim ke pusat medis. Untuk eksperimen anatomi. Untuk kemajuan ilmu kedokteran. Memberikan kontribusi yang lebih besar. Baik. Terima kasih banyak, Tuan Bai. Semangat pengabdianmu. Sang Gemeng Kampian. Sekarang keluarga boleh melakukan perpisahan terakhir dengan jenazah. Istriku, wasiatmu akan segera terwujud. Jika kau ada di alam baka, pasti akan bangga padaku. Istriku, selamat jalan. Tidak boleh didonorkan. Liu Tingting, tenanglah. Bai Shengshan, kau ini membunuh untuk menghilangkan bukti. Apa maksudmu membunuh? Dia sudah mati. Jianren. Tidak boleh didonorkan. Semuanya berhenti. Knock. Ibu, Jianren dia. Dasar brengsek. Kau ingin membunuh anakku? Ibu, Jianren sudah meninggal. Bagaimana mungkin aku membunuhnya lagi? Dia sudah mati. Kau masih ingin mengambil hati dan ginjalnya. Tidakkah kau bisa membiarkannya beristirahat dengan tenang? Dasar tidak punya hati. Aku peringatkan padamu. Hari ini tidak ada yang boleh menyentuhnya. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu yang tidak punya hati seperti kau. Aku akan telepon polisi untuk menangkapmu dan memenjarakanmu. Ibu, sumbangkan jenazah. Ini wasiat terakhir Jianren sendiri. Basi, brengsek, masih bilang wasiat sendiri. Kenapa anakku tidak memberitahuku? Ini dia yang tulis sendiri. Lihatlah. Kamu anak kampung miskin. Pantaskah Jianren menulis surat cinta untukmu? Kalau bukan karena Jianren membantumu berbisnis, kamu mungkin masih jadi cucuku di mana-mana. Aku peringatkan, hari ini siapapun tidak boleh menyentuh anakku. Tuan Bai, ini. Apalagi, aku ibunya, aku yang berkuasa di sini. Dan kamu, sekarang juga minggir dari sini. Maaf ibu, aku salah. Ibu, tenanglah dulu. Minum air dulu. Ah sial, air itu ada obat tidur. Aku selalu tidak setuju dengan pernikahanmu dan Jianren. Kamu adalah pembawa sial bagi Jianren. Sekarang juga pergi dari sini. Tapi apa lagi? Berani kau bicara lagi? Ibu. Liu Tingting, cepat bantu di sini. Bagaimana ini? Tidak sesuai rencana sama sekali. Diam saja apa? Cepat. Apa kamu ingin menyumbangkan ibuku juga? Jangan sumbangkan jenazah. Tenang, mertua sudah bilang, mana berani aku. Pemakaman? Jemput jenazahnya. Jianren. Aku tahu kamu belum sempat bicara dengan cinta pertamamu. Entah setelah kamu jadi abu, dia masih bisa mengenalimu atau tidak. Sial, Kak Xingxuan mau mengkremasi. Kakak Jianren. Jianren, aku tahu kamu belum mati. Aku juga tahu kamu sudah selingkuh dengan cinta pertamamu. Aku juga tahu. Bayangkanlah,
anak kalian berdua. Jangan takut. Sebenarnya aku tidak membencimu. Meskipun kamu membuatku menanggung hutang jutaan. Menggunakan uangku untuk kabur dengan cinta pertamamu. Membuatku kehilangan keluarga dan mati di jalanan. Tapi semua ini, aku tidak menyalahkanmu. Sebaliknya, aku akan memenuhi keinginanmu. Kamu suka banget pura-pura mati ya? Aku akan langsung mengkremasimu. Jangan nangis. Kalau makeupmu luntur, gak cantik lagi. Nanti pas sudah masuk tungku kremasi, baru nangis juga gak apa-apa. Betapa sesiannya. Sebenarnya aku sudah kasih kalian kesempatan. Kalau bukan karena ibumu yang nahan, pisau dokter bedah ini sudah melihat jantungmu yang masih berdetak kencang. Yah, sayang sekali. Lihat, temanmu sudah panik. Tapi aku sedang berduka kehilangan istri. Wajar kalau aku nggak sempat angkat telepon, kan? Cepat angkat telepon, Bai Zhengshuan. Kalau dia beneran kremasi Jian Renjie, gimana dong uang 1 jutaku ini? Pak, tolong cepatin. Mertuaku mau nyumbang organ istriku buat ditukar duit. Istriku paling takut sakit waktu masih hidup. Aku nggak mau dia setelah mati masih jadi sasaran empuk keluarganya. Oak. Jian Ren. Aku kasih nasihat terakhir, jangan pernah ganggu orang baik. Sudah diatur, 2 jam lagi dikremasi. 2 jam? Efek obatnya udah habis kali. Bisa bantu pakai jalur VIP darurat? Aku mau cepat-cepat antarkan istriku. Ini agak susah. Tolonglah, gimana kalau gini? Ini kayaknya nggak boleh. Tolong dong. Ayo, ikutin. Papa. Papa, kenapa kamu di sini? Kalau ketahuan, pria itu gimana? Takut apa? Habis hari ini, kita bakal jadi luar biasa. Beneran? Ayah, beneran. Ayo. Sekarang papa anterin ke krematorium jemput mama. Oak. Tunggu. Manajer, boleh aku yang ngurus? Aku mau antar istriku terakhir kali. Boleh, tapi cepat-cepat. Jangan sampai ketahuan. Ini tombol hijau buat masukin, tombol merah buat nyalain apinya. Jangan sampai salah. Oke, makasih. Sayang, pergilah dengan tenang. Di mana? Itu. Cepat pergi. Bibi, Pelen. Cepat. Jianren, anak perempuanku. Berhenti. Ibu, ada apa? Bibi belum mengantar Jianren untuk terakhir kalinya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kau diam-diam mengkremasi Jianren tanpa memberitahuku. Apa maksudmu? Ibu, tiba-tiba pingsan. Aku takut mayatnya akan membusuk. Jadi aku langsung membawanya ke krematorium. Pergi dari sini. Mulai hari ini, kau tidak ada hubungannya dengan Jianren. Tidak berhak mengantar Jianren ke krematorium. Aku suaminya, kenapa tidak berhak? Kau yang membunuh Jianren. Kau pembawa saya. Aku akan memukulmu. Apa yang terjadi di sini? Kalau mau ribut, pulang saja. Crematorium. Bukan tempat untuk bermain. Masih ada antrian di belakang. Cepat ke sini. Ibu, kalau ada masalah, nanti bisa marah padaku. Tapi yang meninggal harus dihormati. Hari ini, biarkan Jianren pergi dengan tenang. Pergi dari sini.
Kak Zheng Xuan, ibu sekarang melihatmu. Emosinya tidak stabil. Biarkan ibu dan kakak Jianren bersama sebentar lagi. Ibu, Ting Ting, jika kalian tidak tega mengkremasi Jianren, biar aku yang jadi orang jahat. Sapham, Sapham. Ibu, kami menjemputmu. Di mana Jianren? Di mana Jianren? Semuanya, cepat ke sini. Cepat padamkan api. Cepat padamkan api. Jianren masih di dalam. Dia masih hidup. Dia akan selalu hidup di hati kita. Bagus sekali. Sahabat terbaikmu dan ibumu datang mengantarmu. Cepat padamkan api. Cepat padamkan api. Ah, cepat padamkan api. Apa yang kalian ributkan? Tungku kremasi belum selesai. Bagaimana bisa berhenti? Legit killer. Tombol merah ini tombol nyala api. Semakin dinyalakan, semakin besar apinya. Kenapa kalian buru-buru? Aku tidak mengerti. Putriku sayang. Tabah dan ikhlaslah. Jangan main-main lagi, jangan main-main lagi. Aduh, aku nggak mau hidup lagi. Jangan main-main. Sayang. Semoga perjalananmu lancar, semua orang datang mengantarmu. Kalau kamu bisa melihat ini, pasti sangat senang. Tenang, aku pasti akan merawat keluarga ini dengan baik. Nenek, mana mama? Kemana dia pergi? Hah, laki-laki ini. Kenapa masih di sini? Aku ini nenek-nenek, dosa apa yang sudah kulakukan? Lang-Lang, Mama sekarang ada di dalam tungku. Di dalam tungku. Dia paling menyayangimu waktu masih hidup. Cepat sujud kepadanya. Agar dia bisa melindungimu. Selamat dan sehat selalu. Nenek, kenapa mama ada di dalam tungku? Dia janji akan pulang bersama aku dan ayah. Aku mau mama. Kamu pasti teman Jianren ya? Kelihatannya kamu sangat perhatian. Waktu masih hidup pasti sangat baik padanya. Sampai-sampai bawa kembang api untuk mengantarnya. Terima kasih. Mama, aku mau mama. Aku mau mama. Kenapa pergi? Pai Shengshan, aku telepon kamu kenapa nggak diangkat? Kamu pembunuh. Kamu yang membunuh anakku. Aku pukul kamu. Aku akan membuatmu membayarnya. Bu, tenang dulu. Bukan cuma kamu yang sedih karena Jianren meninggal. Aku juga sangat sedih, kepalaku penuh dengan pikiran tentang keluarga ini. Bagaimana masa depannya? Mana sempat aku angkat teleponmu? Lagi pula, yang sudah meninggal biarlah pergi dengan tenang, jangan ribut lagi. Aku nggak peduli, kamu yang membunuh Jianren. Kenapa kamu nggak mati saja? Keluarga yang terhormat, tenang dulu. Iya Bu. Jianren meninggal karena sakit jantung. Surat kematiannya juga yang dikeluarkan Ting Ting. Mana bisa bilang aku yang membunuhnya? Tidak, bukan aku. Sayang, anakku nggak mati. Kenapa bilang dia sudah mati? Bibi, kamu hilajah. Dulu Jianren sendiri yang merencanakannya. Aku cuma bertugas membantunya menyuntik obat bius saja. Apa katamu? Kamu bilang Jianren gak mati? Pantasan, tadi aku dengar suara dari tungku kremasi. Ada suara jeritan, kupikir aku berhalusinasi. Ternyata dia benar-benar tidak mati. Aku hanya bertugas membantunya menyuntik obat bius. Dia akan bangun sebentar lagi. Kamulah yang membunuhnya. Apa yang kamu katakan? Maksudmu? Dia sudah sadar dari bius, lalu di dalam sana terbakar hidup-hidup. Hei, keluarga. Liu Tingting, kamu bisa saja bercanda seperti ini? Sakit jantung. Obat bius apa yang kamu suntik? Surat kematiannya masih. Ada tanda tanganmu. Aku? Kalian jangan bertengkar, orang ini sudah pingsan, cepat bawa ke rumah sakit. Ibuku pingsan karena kamu, jika ada apa-apa dengannya, aku tidak akan berhenti bersamamu. Besok aku akan mengadakan upacara peringatan untuk Jianren. Mari kita makan bersama. Bukan, Cepat bawa ke rumah sakit. Pengacara Zhang, aku ingin berbicara tentang wasiat Jianren. Cukup mendesak. Pertunjukan baru saja dimulai. Penagih utang akan datang besok, utang jutaan. Aku lihat bagaimana kamu melunasinya. Bos Bai akan membawakan barang sendiri? Lebih baik kita bicara tentang wasiat istriku. Menurut wasiat yang ditinggalkan oleh Nyonya Jianren, Anda adalah sepupunya ahli waris, berhak mewarisi semua hartanya, dan warisan ini sudah disahkan, memiliki efek hukum. Pengacara Zhao, tolong hitung semua aset atas nama istriku. Berikan padaku besok di pemakamannya. Tidak masalah, besok pasti aku berikan. Omong-omong, jika istriku punya pinjaman selama hidupnya, atau utang, tolong jangan beritahu publik. Istriku ini, selama hidupnya sangat menjaga gengsi. Aku takut kerabat dan temannya membicarakan dia di belakang.
Baik. Selain itu, siapkan beberapa kontrak pembagian warisan. Meskipun istriku meninggalkan semua asetnya padaku, tapi kita tidak bisa menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Aku juga berharap ibu mertuaku bisa hidup tenang di masa tua, bukan? Ya, Bos Bai benar-benar orang baik. Tunang, aku akan segera mengurusnya. Sudah lelah ya? Jianren, oh Jianren, di kehidupan sebelumnya. Di hari kedua kau pura-pura mati, penagih utang langsung datang. Mereka bahkan mematahkan kakiku. Di kehidupan ini, uangnya semua ada di tanganku. Aku lihat bagaimana kau bisa terus berpura-pura. Orangnya mati, uangnya hilang. Pasti ada yang tidak bisa tenang berbaring di peti mati. Ayo, 4 batu. Aduh, kepiting laut lagi. Tante, Paman, kalian main dulu. Nanti kalau makanannya sudah siap, kita langsung mulai. Zheng Xuan, jangan terlalu sedih ya. Setiap orang sudah ada takdirnya masing-masing. Keponakanku ini memang sudah sampai ajalnya. Terima kasih kepada semua keluarga yang datang mengantar Jianren. Aku hanya ingin bicara sebentar, aku ini hanya punya 1 anak perempuan, dari kecil sampai besar. Aku bersusah payah membesarkannya. Tidak disangka, dibunuh oleh Bai Zheng Xuanxi. Tidak tahu berterima kasih ini, aku cuma seorang janda tua. Bagaimana aku menjalani sisa hidupku ini? Tolong beri aku keadilan. Ibu, ngomong begitu di acara ini buat apa? Urusan di rumah. Kenapa aku tidak boleh ngomong? Aku mau ngomong. Kau takut malu ya? Aku tidak takut. Kau yang membawa sial anakku, kau harus menjamin hidupku sampai tua. Sudah, jangan ngomong lagi. Biar Jianren pergi dengan tenang, boleh tidak? Kalau kau mau sopan, beri aku sejumlah uang. Kita berpisah jalan masing-masing setelah ini. Ibu, ngomong begitu bagaimana? Sudahlah. Berapa yang ibu mau? 3 juta. 3 juta? Ada apa? Ngomong keras-keras begitu kenapa? Perusahaanmu besar, bos besar begitu. 3 juta saja tidak mau kasih? Lagi pula perusahaan besarmu ini kan karena Jianren yang membantumu. Aku minta sedikit uang saja tidak berlebihan. Ibu, perusahaanku cuma jualan online. Mana ada uang sebanyak itu? Kau mau ingkar janji ya? Sudah tahu kau mau ingkar. Hari ini aku memang akan menuntutmu. Aduh anakku. Wahai sanak saudara sekalian. Nenek tua yang sudah setengah masuk liang kubur ini sungguh malang. Anakku baru pergi, suaminya sudah berani menindasku. Tolong berikan keadilan untukku. Jianren, kamu cepat-cepat keluar. Cepat lihat, pria yang kamu cari ini. Bagaimana dia memperlakukan ibumu? Ibu. Zheng Xian, ini salahmu, tahu? Bagaimanapun juga, dia adalah mertuamu. Dia hanya punya Jianren satu-satunya anak perempuan. Sekarang Jianren sudah tiada, uang untuk hari tua. Harus kamu yang tanggung. Bibi, aku tidak bilang tidak mau. Ibu, bagaimana kalau begini, aku tidak akan menikah lagi. Aku akan anggap ibu sebagai ibu kandung. Aku akan merawat ibu sampai akhir. Tidak, itu tidak boleh. Aku tidak mau membebani hidupmu. Omongannya lebih indah dari nyanyian, kamu tidak mau membebaniku. Atau tidak mau terbebani utang Jianren? Kamu sendiri yang tahu. Ibu, kata-katamu begitu, kamu adalah ibuku. Mulai sekarang, kamu adalah ibu kandungku. Aku akan bawa ibu ke rumahku, aku akan merawatmu. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku mau uang, kalau kamu tidak kasih uang, apa aku harus ke kantormu buat keributan? Aku gantung diri di depan kantormu, biar kamu tidak bisa buka pintu. Baiklah ibu, seperti yang ibu katakan, 3 juta aku akan cari cara. Tunggu sebentar. Ting Ting, kamu juga datang untuk Jianren? Kebetulan, cari tempat duduk, makanan sudah dihidangkan, acara akan segera dimulai. Bukan, aku datang untuk minta uang. Kakak Jianren berhutang padaku 1 juta. Kakak Zheng Xian. Biar hutangnya. Apa katamu? Kakak Zheng Xian. Kakak Jianren berhutang padaku 1 juta. Sekarang dia sudah pergi. Uangku tidak bisa hilang begitu saja, kan? Dia meninggalkan semua warisannya untukmu. Jadi 1 juta ini harus kamu yang bayar.
Kalau begitu, kamu pasti punya surat hutang, kan? Ini. Waktu itu pinjamnya buru-buru. Lagi pula kami sudah berteman lama, jadi aku tidak minta surat hutang. HMPH. Tidak ada surat hutang, setidaknya ada catatan transfer, kan? Transfer. Kakak Sheng Shen. Aku jujur saja. Kakak Jianren memberiku 1 juta. Biarkan aku diam-diam mengambil obat bius dari rumah sakit. Konyol. Jangan asal bicara. Bagaimana mungkin Jianren butuh obat bius? Dan obat bius apa yang butuh 1 juta? Obat bius ini memang tidak bernilai 1 juta, tapi entah siapa yang melaporkanku. Sekarang aku dipecat dari rumah sakit, dan sekarang tidak ada rumah sakit yang mau menerimaku. Aku harus mengandalkan 1 juta untuk hidup. Aku tidak peduli, kamu tidak bisa ingkar janji. Aku tidak peduli dengan 1 juta kamu. Kamu kembalikan dulu 3 jutaku. Berikan padaku, berikan. Jangan ribut. Ribut apa? Perusahaan tidak punya cukup uang tunai. Uang yang kalian minta, paling hanya bisa diberikan ke 1 orang. Ibu. Uangmu, bagaimana kalau aku berikan beberapa hari lagi? Kita tidak boleh di depan orang lain. Memalukan Jianren. Aku tidak peduli. Hari ini kamu harus memberikannya padaku. Ibu, Lang-Lang. Kamu kemana saja? Aku mencari kamu lama. Lang-Lang aku bawa, dia masih terlalu kecil. Aku takut dia tidak kuat. Terima kasih sudah menjaganya. Tidak, sebenarnya. Aku datang untuk minta uang. Apa? Jianren juga berhutang padamu. Bukankah kamu mewarisi harta Jianren? Aku datang untuk minta biaya pengasuhan Lang-Lang. Biaya pengasuhan? Kamu bercanda. Lang-Lang adalah anakku, apa hubungannya denganmu? Saudara, sebenarnya, Lang-Lang adalah anakku dan Jianren. Apa katamu? Tenang, lepaskan. Aduh, lepaskan. Kamu tidak bisa memukul orang di depan anak. Jelaskan, apa maksudmu Lang-Lang adalah anakmu? Jujur saja, Jianren adalah cinta pertamaku. Kami putus karena beberapa kesalahpahaman. Tapi saat itu dia sudah hamil, jadi kamu yang menerima, Lang-Lang adalah anak kandungku. Kamu bohong. Paman, ini benar. Ibu sudah memberitahuku. Lihat betapa miripnya aku dengan ayah Sanan. Kemarilah, Lang-Lang, apa yang baru saja kamu panggil dia? Apa yang kamu panggil dia? Jangan menakuti anak. Jianren merasa bersalah padamu. Makanya dia mewariskan semua hartanya padamu. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Lang-Lang, katakan padaku dengan jujur. Siapa ayah kandungmu sebenarnya? Ayah Sanan. Sudah menduga kamu tidak percaya. Ini laporan tes DNA aku dan Lang-Lang. Tidak, aku tidak percaya. Ini pasti palsu. Istriku sangat mencintaiku. Dia pasti tidak mungkin mengkhianatiku. Jangan membohongi diri sendiri. Laporan ini asli. Bro, bagaimana dengan biaya nafkahnya? Kamu gila ya? Kamu tidur dengan istriku malah minta uang padaku. Lang-Lang, kemarilah. Kamu adalah anakku. Paman, kamu bukan ayahku. Namaku Chen Yanlang, bukan Bai Yanlang. Chen Yanlang. Baiklah. Kalian semua. Bersatu untuk menipuku ya? Bai Zhengxian, bagaimanapun, Lang-Lang sudah kamu besarkan. Anak masih kecil, butuh banyak biaya di masa depan. Apa salahnya kamu memberikan sedikit biaya nafkah? Kalau Jianren tahu, Lang-Lang dari kecil kelaparan dan kedinginan, dia pasti tidak akan tenang di alam baka. Baiklah. Katakan, berapa yang kamu mau? Sekarang anak-anak itu seperti mesin penghabis uang. Berikan aku 5 juta dulu. 5 juta? Kenapa tidak merampok saja? Aku dijual pun. Tidak akan dapat 5 juta. Jangan bicara seperti itu. Warisan Jianren sudah diberikan padamu, jadi perusahaan ini juga milik Kak Jianren, yang didirikan bersama kamu. Sekarang dia sudah pergi. Kamu ambil sedikit uang, bukankah itu wajar? Iya, Jianren pernah bilang. Sekarang jualan live streaming sangat menguntungkan. Setengah saham Jianren. Paling tidak bernilai jutaan, aku tidak minta banyak. Hanya ingin Lang-Lang tumbuh sehat dan bahagia sejak kecil. Aku tidak peduli. Pokoknya aku tidak punya uang. Boss Bai. Nyonya Jianren, sisa warisannya sudah jelas. Sebagian besar adalah saham perusahaan. Menguasai 51% perusahaan, perkiraan nilainya 7 juta. Selain itu, warisan istrimu sebenarnya. Kalian semua dengar tidak? 7 juta loh. Aku 3 juta. Ayah Lang-Lang 3 juta. Ting-ting 1 juta. Hei, pas kan? Itu perkiraan. Bukan uang tunai. Bahkan jika aku jual perusahaan, itu juga butuh waktu. Aku tidak peduli. Hari ini aku mau uang. Aku juga. Betul, jangan sampai anak-anak menderita. Cukup. Uang. Kalian semua hanya bicara uang. Hanya uang. Pokoknya aku tidak punya uang.
Aku cuma punya perusahaan jelek. Kalau tidak, kalian bagi saja perusahaanku. Pengacara Zhang, kontrak. Jika kalian mau uang, tanda tangani ini. Jika tidak mau menandatangani, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku cuma punya perusahaan jelek, pokoknya. Aku juga tidak punya uang, sudah pasrah. Ini gimana dong? Saham Kak Jianren. Sudah digadaikan semua, iya dong? Uang perusahaan pinjaman, gimana kita minta? Adieu, kalian bodoh amat. Saham Jianren sudah digadaikan. Kita bisa jual Bai Sengshuan. Jual Bai Sengshuan. Kita tetap dapat uang. Iya, kenapa kita tidak kepikirannya? Baik. Kita tanda tangan. Pengacara Zhang, atur penandatanganan. Baik. Saudara-saudara sekalian, tolong semua jadi saksi. Karena mereka sudah menandatangani kontrak ini. Maka aku dan orang-orang ini tidak ada hubungan lagi. Masing-masing jalan sendiri. Siapa yang mau berhubungan denganmu? Sudah tanda tangan, tidak mau lihat kamu lagi. Cepat pergi. Baik. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Kita tidak ada hubungan lagi. Jianren, cepat keluar dan bayar utang. Berhenti. Kalian mau apa? Kamu buta? Aku tentu saja mau tagih utang. Utang harus dibayar, itu sudah kewajiban. Jianren di mana? Bersembunyi ya, perempuan. Cepat keluar dan bayar utang. Jianren utang sama kalian? Aku tidak tahu soal ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukan urusan kami juga tidak tahu. Utang ada pemiliknya, aku hanya kenal Jianren. Dia di mana? Cepat keluar. Jangan teriak, dia tidak bisa keluar. Hei, bersembunyi ja. Orang tidak mati, utang tidak hilang. Aku kasih tahu kalian. Sayangnya, dia sudah meninggal. Hahaha, mati? Aku kerja di bidang ini. Apa aneh yang belum aku lihat? Mau pura-pura mati hindari utang ya? Bahkan jika kamu dibakar jadi abu, aku bisa ke neraka. Untuk menggali kamu keluar. Tapi ibu benar-benar sudah jadi abu. Meninggal. Benar. Ini surat kematiannya. CIH, Sayal. Aku kasih tahu, meski sudah mati. Tetap harus bayar utang. Ayah ibunya di mana? Suami anaknya di mana? Cari tahu. Siapa yang mewarisi harta Jianren? Siapa yang mewarisi? Dia yang bayar utang. Kalau tidak bayar, patahkan kakinya. Ja. Tidak usah cari, ini suaminya. Jangan memberikan hartanya. Semua untuk suaminya. Ibu, maksudmu apa? Siapa yang kamu panggil ibu? Kita sudah putus hubungan. Yang hadir bisa membuktikan, benar. Dia adalah Bai Sengshuan. Kalian tagih utang padanya. Ya, cepat suruh dia bayar utang. Bagus kalian satu persatu. Hah? Setelah dibayar sungai, langsung ke jualannya. Karena Jianren meninggalkan warisan untukmu. Maka kau yang harus membayar hutangnya. 10 juta, ditambah bunga 5 juta, bayar sekarang. 15 juta? Kok bisa hutang sebanyak ini? Jangan banyak bicara, lihat baik-baik, hitam di atas putih. Tulisan tangan Jianren, kalau tidak bisa bayar. Aku patahkan kakimu. Aduh, aku akui, aku tidak bilang tidak mengakui. Untung kau masih tahu diri, kalau mengaku ya bayar. Kawan-kawan, ambil uangnya lalu pergi. Yang aku akui adalah, ini memang tanda tangan asli Jianren. Tapi aku tidak punya uang. Berani main-main denganku ya, berani licik sama aku. Aku tidak akan mematahkan kakimu. Jianren yang berhutang pada kalian, bukan aku. Kenapa aku yang harus bayar? Cari dia saja. Berani mengutuk aku ya, kawan-kawan. Serang. Tunggu, beri aku 1 menit. 1 menit lagi, pasti ada yang akan datang bayar. Baik. Aku beri kau 1 menit, 1 menit lagi, aku lihat. Bisa main apa lagi denganmu? Hahaha. Bai Sengshuan, karma sudah datang. Kau sudah membunuh anakku, kau ganti hutang anakku. HMPH, kalau punya uang, cepat keluarkan. Kalau kakimu benar-benar patah, sisa hidupmu hancur. Betul itu paman, jangan mau dihormati, nanti dapat hukuman.
Mayat hidup. Jianren, jangan pura-pura mati, bangun bayar hutang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak mungkin, Jianren sudah dikremasi. Aku lihat sendiri, ya aku yang membakarnya. Ibu, Jianren, cepat bangun, kalau masih pura-pura mati. Aku benar-benar akan membakarmu. Jangan-jangan. Jianren, kau manusia atau hantu? Kau benar Yo Hui Fen. Bisa-bisanya membuat Jianren pura-pura mati untuk menipu uang duka. Aku bahkan memberimu 1000 yuan. Kalian berdua ibu dan anak, benar-benar hebat, kembalikan uangku. Kembalikan uang. Bukan seperti ini, Jianren sudah mati. Ini bukan Jianren, itu bukan. Abunya masih di sana. Jianren, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu kok diam saja? Kenapa? Kalian melihat dia masih hidup. Harusnya merasa senang, kan? Kamu memang pandai cari masalah ya. Mama. Untuk kamu, wanita kecil, bisa sembunyi ya? Aku sudah bilang. Bahkan jika kamu sembunyi di neraka, aku tetap bisa menemukanmu. Aku bukan mamamu, kamu salah orang. Bukan. Aku bukan Jianren. Kamu bilang apa? Kamu bukan Jianren. Iya, aku bukan Jianren. Aku adiknya Jianren. Kakakku Jianren sudah meninggal. Lihat, surat kematiannya masih ada di sana. Iya, dia bukan Jianren. Dia adiknya Jin Heng. Jianren sudah dikremasi, itu kan? Abunya masih ada di sana. Sayang, aku tidak tahu kamu punya adik. Apa kamu masih belum sadar? Aku ingat kamu. Meninggal karena serangan jantung, aku sendirian. Mengantarmu ke krematorium. Jika tidak di tengah jalan, aku menemukan kamu masih ada detak jantung. Sekarang kamu sudah dikremasi. Kamu pergi sana. Jianren sudah meninggal, dia sudah dikremasi. Iya, manajer krematorium bisa bersaksi. Benar. Kakakku Jianren sudah meninggal, di dunia ini. Sudah tidak ada Jianren lagi. Kalian bicara apa sih? Jianren masih bernapas. Bagaimana mungkin aku mengkremasinya? Itu kan jadi pembunuhan. Sekarang Jianren ada di depan semua orang. Apa kalian tidak mengenalinya? Lihat foto almarhum ini. Mirip sekali dengannya, bahkan bajunya sama. Orang yang sama, ini kan Jianren. Iya, orang yang sama. Apa maksudmu orang yang sama? Api di tungku begitu besar, aku bisa salah lihat. Kalau yang dikremasi bukan Jianren, lalu siapa? Itu anjing liar di komplek kita, namanya Xiao Bai. Dia mati dengan menyedihkan, jadi aku bawa ke sini untuk mengantarnya. Jadi abu ini, abu anjing? Benar. Pengacara Zhang. Aku ingin bicara tentang wasiat Jianren. Semua ini, kamu yang rencanakan, kan? Awalnya aku ingin memberi kalian kejutan. Tapi tidak menyangka kalian menyembunyikan banyak hal dariku. Kamu kasih kejutan apa sih? Hahaha, keluarga kalian memang lucu ya. Kak, kakak Jianren sudah tiada. Aku juga nggak punya uang. Aku mohon, lepaskan aku, ya? Sampai mati masih keras kepala ya? Ayo, tangkap dia. Tangkap dia. Kak, bukan aku nggak punya uang. Kalau mau uang, ya minta sama dia. Wanita kecil, apakah kamu Jianren atau bukan? Aku punya cara buktikan. Mana HP-nya? Ini HP-nya. Ini kan verifikasi berhasil? Nggak, pasti HP-nya bermasalah. Masih mau bohong aku? Wajah bisa dioperasi. Sidik jari bisa diubah? Wanita kecil, aku tanya sekali lagi. Apakah kamu Jianren? Aku Jianren. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sekarang ngaku. Ya bayar utang 15 juta. Nggak boleh kurang 1 sen pun. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang? Jual aja. Rumah, mobil, darah, ginjal. Jual semua yang bisa dijual. Aku nggak percaya kamu nggak bisa bayar. Aku beneran nggak punya uang. Surat kematianku sudah keluar, kakak juga sudah dihapus. Artinya di dunia ini aku sudah nggak ada. Mau bayar pun aku nggak bisa. Gini aja, Kak, siapa yang mewarisi hartaku? Suruh dia yang bayar, ya? Jianren, maksudmu suruh aku bayar? Bai Zhengshuan, dasar pengecut. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku sudah bahagia dengan Sanan.
Semua ini salahmu. Karena kamu ambil hartaku. Maka kamu yang harus bayar. Dasar wanita. Selingkuh malah nuduh aku. Jujur saja, aku nggak ambil 1 sen pun dari hartamu. Bohong. Pengacara Zhang, hartaku sudah dinotaris. Katakan. Apakah Bai Sengshuan mewarisi semua hartaku? Kalau begitu utang ini harus dia yang bayar, kan? Pengacara Zhang, tolong jelaskan. Nona Jian, warisanmu memang sudah disahkan oleh notaris. Hanya saja, Tuan Bai tidak mewarisi warisanmu. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Kalau dia tidak mewarisi hartaku, lalu kemana perginya hartaku? Baru saja, sebelum kamu hidup kembali, sahabat ibumu dan pacarmu ini sudah menandatangani perjanjian warisanmu. Jadi, mereka yang akan mewarisi hartamu bersama-sama. Aduh, kok bisa begini? Kamu bohong. Kami jelas-jelas menandatangani perjanjian pembagian saham. Ini adalah perjanjian warisan yang baru saja kalian tandatangani. Perlu kubacakan pasal-pasalnya secara detail lagi? Jadi maksudmu, pinjaman ini harus kami yang bayar? Betul. Mewarisi harta berarti juga mewarisi utangnya. Jadi, semua utang yang ditinggalkan Nona Jianren harus kalian bayar bersama-sama. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Bai. Jampun. Jangan. Jangan, aku tidak mau mewarisi utang. Kontrak ini berlaku segera setelah ditandatangani. Mau disobek juga tidak ada gunanya, jangan sia-siakan tenagamu. Tidak. Tidak benar. Jianren belum mati. Berarti pinjamannya tidak sah. Kalau harus bayar, dia yang harus bayar. Kenapa aku? Waduh, sudah cukup kalian bertengkar? Aku kasih tahu sekarang, kalau aku tidak dapat uang, kalian semua jangan harap bisa pergi. Pinjamkan aku uang, tolong selamatkan Yan Lang. Aduh, aku juga tidak punya uang. Aku pikir kamu sudah berhasil menipu Bai Sengshuan. Kita sudah punya uang, aku pakai uang itu. Untuk meminjamkan dengan bunga tinggi. Ting Ting, Ting Ting. Kamu adalah sahabat terbaikku. Uang ini, anggap saja aku pinjam darimu. Setelah ini beres, aku pasti akan membuatnya menganggapmu sebagai ibu angkat. Kak, aku benar-benar tidak punya uang. Kalau tidak, aku tidak akan mengambil risiko. Membantumu pura-pura mati untuk menipu kakak Sengshuan. Zhanan, tolong selamatkan anak kita. Kamu kan ayah kandungnya. Semua uangku sudah habis untuk kabur berdua denganmu. Aku sekarang tidak punya uang sepeser pun. Bai Yan Lang adalah anak kandungku. Aku lebih khawatir daripada kamu. Kalian semua tidak punya hati. Kalau begitu, kita semua akan hancur bersama. Kakak, semua warisanku sudah kuberikan kepada mereka. Aku tidak punya uang sepeser pun. Minta saja kepada mereka. Kamu terlalu berharap kalau tidak mengembalikan uang. Hidupmu tidak akan tenang selamanya. Ah, aku punya ide bagus. Sengshuan, aku tahu kamu yang terbaik. Asalkan kamu menyelamatkan Bai Yan Lang, aku pasti akan membuatnya menganggapmu sebagai ayah kandung. Tenang, serahkan padaku. Kakak, seperti kata pepatah, ada kepala ada ekor, bagaimana kalau kamu patahkan saja kakinya? Baik. Jangan-jangan, aku punya uang. Kalau tamparan tidak sampai ke wajahmu, kamu tidak akan tahu sakitnya, ya? Lucu sekali. Uangku, semua uangku disembunyikan di rumahku. Aku akan mengajak kalian mencarinya. Aku punya uang sebanyak 1 tempat tidur. Bawa pergi. Jianren, di bawah tempat tidurmu benar-benar ada uang sebanyak 1 tempat tidur? Iya, Bu. Jangan khawatir, setelah uang itu digunakan untuk melunasi pinjaman. Masih akan tersisa banyak, lagi pula. Bukankah aku masih punya saham di perusahaan? Kak Jianren, kamu terlalu beruntung, bisa tidur dengan uang setiap hari. Aku tidak berani bermimpi seindah itu. Benar-benar berubah lebih cepat dari membalik halaman. Siapa kakakmu? Aku tidak mengenalmu. Kak Jianren, tadi di dalam. Aku juga tidak punya pilihan, aku benar-benar takut dikejar oleh orang-orang itu. Aku benar-benar tidak punya uang. Dasar tidak tahu terima kasih. Siapa kakakmu? Aku tidak punya saudara sepertimu. Kak Jianren, tahukah kamu, aku membantumu. Sekarang di blacklist oleh semua rumah sakit di kota ini. Kalau kamu tidak membantuku lagi, aku benar-benar tidak punya cara lagi. Setelah kita punya uang, kita jual saja perusahaan itu. Lalu pergi ke Haibei untuk hidup bebas. Sedangkan Bai Sengshuan itu, biarkan saja dia hidup atau mati. Benar, pria berhati hitam itu. Aku sudah memanggilnya.
Ayah selama bertahun-tahun, dia malah tidak mau menolong. Lebih baik kita habis-habisan. Kasih saja obat pada si benang itu. Biarkan dia bangun tanpa apa-apa. Nanti suruh dia jual ginjal dan darah. Buat balas dendam buat kakak Jianren. Bai Shengshuan, ini semua salahmu. Suruh aku keluarin uang yang disembunyiin di bawah kasur. Yang di bawah kasur bukan uang, tapi hantu. Kamu berani mengutuk aku? Orang yang tidak punya hati nurani, cepat atau lambat akan dibawa hantu. Pergi kau. Jangan banyak bicara, pergi. Kak, uangku semua disembunyiin di gudang ini. Aduh, uangku mana? Uangku mana? Uangku mana? Wenke. Kamu menganggap aku monyet ya, Jianren? Bukannya kamu bilang uangnya semua disembunyiin di bawah kasur? Jianren, apa kamu sudah pindahin uangnya tapi lupa? Tidak mungkin, aku ingat betul. Uangku disembunyiin di sini. Bagus, mau ajak aku nonton sandiwara ya? Aku tidak suka nonton drama. Kak, jangan marah dulu. Aku tahu. Bai Shengshuan, pasti dia. Dia yang mencuri uangku, pasti dia. Apa? Kamu bohongin kakak, malah aku yang disalahin? Bai Shengshuan, kamu. Pergi. Bai Shengshuan, pasti kamu. Kembalikan uangku. Jianren, oh Jianren. Pinjaman tidak bilang, sembunyiin uang. Hanya kamu yang tahu, warisan juga tidak ada hubungannya denganku. Bahkan anak pun bukan anakku, bagaimana? Sekarang uang hilang, malah nyalahin aku? Kamu sakit ya? Kak, wanita ini mulutnya berbisa. Sepertinya harus diberi pelajaran dulu baru mau jujur. Baik, aku akan ajari dia jadi orang. Aduh, Uangnya mana? uang hilang, aku tidak punya apa-apa lagi. Minta sama dia suamiku harus bayar utangku. Sampai mati pun masih keras kepala ya? Anak yang dia rawat 10 tahun, ternyata bukan anaknya. Sekarang kalau aku bunuh kamu pun, dia pasti tepuk tangan senang. Suruh aku minta uang sama dia? Kamu anggap aku bodoh ya? Jianren, oh Jianren, adu. Adu. Ajarin dia jadi orang yang baik. Kalau aku tidak salah ingat, di kehidupan sebelumnya, negara hampir mengatur industri siaran langsung. Banyak ancor dan perusahaan penjualan akan menghadapi bencana besar. Aku harus segera menjual saham yang aku pegang. Lebih baik biar Jianren yang mengambil alih. Bos Bai, Anda mencari saya? Oh, terima kasih sudah menggagalkan rencana Jianren. Ini bonus untukmu. Bos Bai, kondisi perusahaan Anda sangat baik. Lagi pula ini industri populer, kenapa Anda melakukan ini? Setiap detik di perusahaan ini membuatku sedih karena pengkhianatan Jianren. Dan merasa sakit hati. Aku akan lepas sisa 49% sahamku. Ini juga berarti putus hubungan dengannya. Aku pasti bantu komunikasi. Ngomong-ngomong, tolong siapkan kontraknya. Besok kita bicara lebih detail. Selain itu, beritahu juga Jianren. Lagi pula, setengah perusahaan ini miliknya. Oke, aku kasih waktu 1 hari untuk kumpulkan uang. Lunasi utang, kita selesai, atau tambah jaminan. Kalau dalam 1 hari tidak lunas, aku patahin kaki kalian satu-satu, mengerti? Pergi. Wah, cuma 1 hari, atau kaki kita dipatahin. Gimana ini? Dari dulu aku bilang terlalu berbahaya. Aku larang, kalian tetap nekat. Jianren, sekarang kita harus gimana? Kalau tidak dapat uang, kita hancur semua. Perusahaan. Asalkan kita bisa ambil alih perusahaan. Dari Bai Shengshuan, bisa tambah jaminan, cari uang lagi untuk bayar. Masa sih? Dia mau serahkan perusahaan ke kita? Tidak. Sebelumnya, keuangan perusahaan selalu aku urus. Shengshuan tidak paham kondisi perusahaan. Dan Bai Shengshuan itu pengecut. Nanti aku pura-pura nangis sebentar. Lalu minta maaf sama dia. Dia pasti jual perusahaan ke aku. Tapi kita juga tidak ada uang untuk beli. Pinjam. Zhanan, aku sudah pinjam semuanya. Aku sudah tua, sekarang cuma kamu yang bisa pinjam.
Aku pinjam. Aku tidak mau ginjalku diambil mereka. Ini waktu genting, jangan egois dong. Dengar, kita cuma punya 1 hari. Kalau besok tidak beli perusahaan, kakimu juga dipatahin. Cincangnya, Jian Ren kabur sama kamu. Sampai begini keadaannya, sekarang semua bergantung padamu. Sial. Ada apa? Ada yang nagih utang? Pengacara Zhang mengirim pesan. Bai Zhengshuan mau jual perusahaan. Zhanan, ini satu-satunya kesempatan kita untuk balik modal, ambil perusahaan kembali untuk digadaikan. Baru kita punya kesempatan cari uang. Aku janji, perusahaan pasti untung besar. Setelah dapat uang, langsung aku bantu kamu bayar utang, oke? Oak. Aku pinjam. Zhengshuan, kamu harus bantu aku. Kamu datang kenapa? Orang-orang penagih utang itu memukuli kami sampai babak belur. Terus? Kalau besok aku tidak bisa bayar utang, mereka akan mematahkan kakiku. Apa urusanku? Katanya, kamu mau jual perusahaan? Kalau ada uangnya jual, 7.500.000, tidak boleh kurang. Shengshan, perusahaan ini didirikan waktu ayahku masih hidup. Pinjam uang buat kita dirikan. Ini satu-satunya kenang-kenanganku. Makanya kamu pegang 51%, aku 49%. Aku tidak berhutang apa-apa padamu, 7.500.000. Sekarang juga tanda tangan, langsung deal. Shengshan, lihatlah pertemanan kita selama ini. Kamu kasih diskon dong, oke? Kalau tidak serius, jangan bicara lagi, pulang saja. Zhengshuan, aku mohon. Kalau besok aku tidak bisa bayar utang, mereka akan mematahkan kakiku. Zhengshuan, kita pernah suami istri, harusnya masih ada rasa. Sebelumnya aku sudah dibutakan. Aku mohon bantu aku, oke? Diskon juga bisa. Kenapa masih berhubungan dengannya? Tidak, sama sekali tidak. Zhengshuan, kamu harus percaya padaku. Aku datang hari ini khusus untuk minta maaf padamu. Baiklah. Diskon juga bisa, 5 juta. Langsung tanda tangan deal. Silakan tanda tangan. Tunggu. Tanda tangani surat cerai dulu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu masih berani tanya? Pilih, tanda tangani keduanya atau keluar dan dipatahkan kakimu. Kamu yang pilih. Aku tanda tangan. Setelah Bai Zhengshuan menandatangani kontrak. Tidak bisa mundur lagi. Jangan banyak bicara. Bai Zhengshuan, sekarang perusahaan ini sudah tidak ada hubungannya denganmu. Silakan keluar dari perusahaanku. HMPH, pas dengan keinginanku. Kenapa kamu datang? Waktunya sudah tiba. Fire Hadong. Kamu teriak-teriak apa? Jian Ren, kamu sudah beli belum? Beli apa? Saham. Katakan, kamu sudah beli atau belum? Ah, tenang saja. Bai Zhengshuan si pengecut itu. Saham senilai 7,5 juta. Dia jual ke aku hanya 5 juta. Lihat, ini kontrak yang baru saja aku tanda tangani. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Kenapa? Dasar pengecut. Kalau berani, cari uang sendiri. Kakak, ini kontrak senilai 5 juta. Aku gadai ke kamu. Tolong beri aku waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, aku pasti kembalikan dengan bunga. 5 juta? Kamu tidak lihat berita? Perusahaanmu sampah. Masih 5 juta? Pembersihan area siaran langsung online dari kepalsuan dan konten vulgar. Aksi khusus termasuk memberantas rekayasa. Skenario palsu, pemasaran tanpa batas. Pengetahuan palsu, penggeboran fakta, DLL. Ya Tuhan, ini akhir bagiku. Sangat tidak beruntung. Kalau tidak bisa bayar, jual ginjal saja.
Zheng Xuan, aku tidak jual lagi. Kembalikan uangku, ya? HMPH. Kontrak sudah ditandatangani, jangan berpikir untuk mundur. Ini aku belajar darimu. Terakhir, aku ingin memberitahumu satu hal. Coba tebak, Liu Tingting, tentang kabar palsu kematianmu. Siapa yang melaporkan? Kamu? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bai Zhengshan. Bai Zhengshan. Bai Zhengshan, keberuntungan macam apa yang kamu dapatkan? Kamu menipuku, kenapa kamu menipuku? Kamu cukup bercerai denganku, kenapa harus menipuku? Kalimat itu seharusnya aku yang tanya. Kenapa kamu menyakitiku? Aku beritahu kamu, manusia berbuat, langit melihat. Sekarang aku peringatkan kamu sekali lagi. Sekarang, kembalikan uangnya. Aku tidak punya uang. Cari Bai Zhengshuan, dia punya uang. Dia menipu semua uangku. Hari ini aku ingin lihat pisauku lebih keras. Atau mulutmu lebih keras, tidak punya uangnya? Bawa mereka berdua pergi. Ginjalnya diambil untuk bayar utang. Paman, kasihanilah. Beri aku sedikit uang. Angkat kepalamu. Wah, bukankah ini anakku yang tidak tahu terima kasih? Kok jadi pengemis? Orang tuamu mana? Bai Zhengshan. Kamu berpakaian cukup modis, kenapa jadi pengemis? Zhengshuan, para penagih utang itu mematahkan kaki kami, mengambil ginjal kami. Sekarang kami bahkan tidak bisa kerja, hanya bisa tidur di jalanan setiap hari. Ada pepatah mengatakan, orang jahat akan dihukum oleh orang jahat juga. Paman, ayah, aku merindukanmu. Dengar tidak, anakmu bilang merindukanmu. Kak Xuan, kami salah. Sebelumnya kami sudah dibutakan oleh keserakahan. Tapi Bayalang benar-benar ingin menganggapmu sebagai ayah. Kata-katamu, di hati anakmu. Hanya ada kamu satu ayah, mau aku terima dia, bagaimana? Untuk dijadikan anakku, merebut hartaku ya? Kamu punya anak. Berkat kamu, setelah melepaskanmu. Aku cepat menemukan seorang wanita cantik, tidak sampai setahun. Sudah memberiku seorang anak laki-laki gemuk. Zhengshan. Zhengshuan, kamu tahu tidak? Ibu kita sudah dipaksa masuk rumah sakit jiwa oleh para penagih utang. Dan Liu Tingting, dia juga masuk penjara. Zhengshuan, aku mohon kasihanilah aku. Berilah kami sedikit uang dengan belas kasihanmu. Orang yang patut dikasihani, pasti ada yang patut dibenci. Zhengshuan, aku mohon Zhengshuan. Ada apa ini? Pria ini benar-benar menyusahkan pengemis di sini. Meminta-minta juga bukan seperti ini caranya. Kenapa tidak merampas saja? Tetangga-tetangga, kalian datang tepat waktu, bantu aku menilai. Dua pengemis besar ini, menghasut pengemis kecil ini. Harus mengakuiku sebagai ayah, dan dengan muka tebal. Menarikku dan tidak mau melepaskanku pergi. Sungguh tidak tahu malu. Pantasan saja jadi pengemis. Cepat pergi, minta-minta di tempat lain. Membuat komplek ini jadi berantakan. Kalian dengar tidak? Kalian tidak diterima di sini. Zhengshan.